Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga Allah memberikan kemudahan pada pagi hari ini dan selanjutnya. Dan alhamdulillah kita telah dibangunkan kembali nih dari tidur semalam. Nah, ketika kita bangun, maka kita juga harus ingat bahwa ketika kita dibangunkan kembali, itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang murah. Ya, betapa banyak mereka yang tidak bisa bangun. Kenapa? Akibat gangguan di otak, akibat gangguan syaraf, dan lain sebagainya. Nah, karena bisa bangun pagi ini, kita anggap sebagai suatu hal yang biasa, ya. Makanya, jarang sekali ada lantunan syukur yang hebat, yang tercurah dalam diri. Tapi ketika kita menyadari bahwa masuknya memori masih ada di dalam diri kita, kita bisa berdiri, kita bisa melihat, begitu ya. Karena ini suatu hal yang dianggap biasa, maka jarang orang bersyukur. Nah, ibu bapak semua, ketika dalam suatu sesi latihan, ya, bagaimana Allah itu memberikan sesuatu yang dianggap biasa, kemudian kita coba latih yang diberikan seolah-olah tiada, ternyata akan mengubah diri kita yang tadinya bertindak biasa ketika kita bisa melihat, menjadi syukur yang luar biasa. Coba kalau misalnya suatu saat bangun tidur, kita ikat mata kita gitu ya, sampai nggak melihat gitu ya, sampai tidak bisa menyaksikan melihat cahaya. Kita jalan ke kamar mandi, kita jalan misalnya ke dapur, kita jalan untuk membuka handle pintu. Apa yang terjadi? Ya, itulah kesulitan ketika kita tidak bisa melihat. Jadi jangan sampai nikmat itu disyukuri ketika nikmat itu berkurang atau nikmat itu tidak ada dalam genggaman kita. Bersyukurlah selama nikmat itu masih ada dalam genggaman diri kita. Karena dua janji Allah. Allah akan menutup dari azab yang pedih, ya, dan Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika nikmat itu ditutup dalam diri kita, maka azab Allah. Nah, untuk itulah sahabat-sahabat semua, perlu adanya penyadaran dalam diri bahwa ketika kita berjalan, ketika kita melakukan perjalanan, lebih banyak selamatnya kan daripada musibahnya. Ketika kita banyak melampaui ya dalam fase-fase kehidupan, lebih banyak kan waktu sehatnya daripada waktu sakitnya, ya. Jadi ketika kita menganggap dalam perjalanan keluar kota, dalam perjalanan misalnya rutinitas hari ini, dianggap bahwa selamat itu sebagai suatu hal yang biasa, maka amat jarang kita bersyukur. Jangan sampai kita baru bersyukur nikmatnya selamat yang tiap hari kita nikmati ketika suatu saat ditegur. Oleh itulah sahabat-sahabat semua, syukur perlu penyadaran. Ibaratnya kita dikasih, kita perlu penyadaran bahwa kita tuh banyak dikasih, sering dikasih, dan alangkah menderitanya jika tidak dikasih. Oksigen, suatu yang dianggap biasa, begitu ya. Kapan dianggap suatu yang luar biasa? Jika oksigen itu nggak ada. Dan jika manusia itu sulit untuk bernapas, di sanalah oksigen hadir sebagai sesuatu yang dinikmati, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi salah satu pangkal utama dari kunci bagaimana kita memperbanyak syukur adalah penyadaran dalam diri bahwa kita itu banyak diberi. Yang kedua adalah yang diberi kepada kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, kehilangannya atas nikmat itu kita akan sangat menderita. Masya Allah. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat MQ pagi semua, pantas manusia itu sering dikatakan kazab, mendustakan nikmat. Artinya apa? Nikmat itu ada, tapi manusia itu tidak menyadari bahwa itu suatu kenikmatan. Saking sayangnya Allah kepada kita, jarang syukur pun tetap Allah berikan. Allah tetap pelihara sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Allah pelihara pengaturan di dalam tubuh kita itu melalui sistem hormon dan sistem saraf. Ya, jangan sampai kita tahu kita punya otak, punya syaraf ketika
adanya serangan stroke. Jangan sampai juga kita tahu bahwa kita diberikan aliran darah yang begitu hebat dan terus-menerus tanpa henti. Jangan sampai kita baru nyadar ketika ada serangan jantung, sehingga jantung kita itu tidak bisa memompahkan darah ke seluruh tubuh untuk mengirim nutrisi dan lain sebagainya. Penyadaran seperti inilah yang harusnya menjadi keseharian kita agar kita mempunyai rasa syukur yang sering, dan agar syukur yang kita lantunkan itu dosis tinggi. Jadi ketika syukur itu kita sering lantunkan, ketika syukur itu dalam dosis tinggi, maka benefit dari syukur termasuk terhadap bagaimana regulasi di dalam tubuh itu sangat luar biasa. Suatu saat mungkin mohon doa dari ibu bapak semua, bukunya nanti akan segera liris, bagaimana vitamin yang pernah kita bahas ya, ada vitamin S, merupakan salah satu bagian agar orang yang sehat tetap sehat dan agar orang yang sakit itu cepat sehat, begitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan ada umurnya, mudah-mudahan ini juga kita bisa baca semua. Karena rangkuman-rangkuman dari hasil mengumpulkan beberapa riset, begitu ya, insya Allah nanti akan dijadikan sebuah buku untuk menjadikan pengingat bagi kita. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat MQ pagi semua, nah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan nih bahasan tentang bapak-bapak ya. Ya, yang dua pekan kemarin sempat ke jeda begitu ya. Sehingga ada yang menanyakan, dok, lanjutannya yang kemarin bagaimana urusannya nih? Jadi, ibu-ibu semua, nah yang punya bapak-bapak, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masalah air kencing yang sering tersumbat ya. Ini juga pengingat bagi kita. Ketika kita BAK itu dalam keadaan lancar ya, dianggapnya suatu hal yang biasa. Tetapi tatkala mampet atau tatkala susah keluar, nah itu baru luar biasa. Padahal harusnya dibalik. Ketika kita bisa BAK lancar, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah menghasilkan cairan air seni itu, air kencing itu ya, lewat 1,5 juta filtrasi yang dilakukan selama 24 jam terus-menerus. Merupakan bagian dari racun yang dibuang, air kencing itu. Sehingga andai kata racun itu nggak dibuang, karena mesin cucinya rusak, harus diganti oleh mesin cuci yang lain, begitu ya. Harus dikeluarkan darahnya, baik dari lengan, dari sini, begitu darahnya dikeluarkan dulu, masuk melalui mesin, kemudian difiltrasi dan masuk lagi. Seminggu 2 kali loh, sahabat-sahabat kita yang sedang diuji itu untuk cuci darah. Nah, ketika kita menyadari bahwa cuci darah itu suatu hal yang luar biasa, harusnya ini menjadikan pengingat bagi kita bahwa di sana ada rasa syukur yang terdalam. Tapi tatkala bisa kencing itu kita anggap suatu hal yang lumrah, suatu yang biasa-biasa saja, maka sangat kecil kemungkinan kita untuk melantunkan syukur, apalagi syukur yang terdalam. Jadi ketika syukur itu pengen banyak, maka kita harus mengingat, menyadari bahwa itu banyak diberi. Dan ketika syukur itu pengen dosisnya itu tinggi di dalam diri, maka kita harus mengetahui bahwa yang diberikan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Makin menyadari bahwa yang diberikan itu suatu hal yang luar biasa, maka lantunan syukur pun akan sangat dahsyat, ibu bapak semua. Tatkala seseorang diingatkan, di dalam selnya itu, di dalam tubuhnya itu sel darah putih, ada leukosit. Ya, keseharian leukosit itu berfungsi untuk fagositosis, untuk menangkap racun, untuk menangkap zat yang berbahaya di seluruh bagian tubuh kita. Tatkala sel darah putih itu mengalami kelainan, sel darah putih itu menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan sel darah merah, begitu ya. Maka di sana ada penyadaran, oh, ternyata selama ini saya kemana aja. Jadi pupuk iman adalah ilmu. Makin tinggi ilmu yang kita pelajari, semestinya makin mempertinggi tingkat keimanan dan sekaligus makin memperbanyak tingkat syukur kita. Tatkala kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu punya zat atau sel yang disebut dengan sel eritrosit yang berfungsi mengantarkan kubikan oksigen ke dalam sel, tatkala kita tahu bahwa sel darah merah itu ada umurnya, setiap 120 hari sel darah merah hancur ya. Terus gimana dong? Ternyata sebelum 120 hari sudah dibikin sel darah merah baru. Tiap hari tuh.
Mungkin tiap detik sel darah itu dibuat. Tiap detik sel darah kita itu ada yang hancur. Tapi ternyata Allah cukupkan semuanya tuh. Allah berikan tanpa kita tahu. Bahkan tanpa kita minta. Masya Allah. Ibu bapak semua, melanjutkan pokok bahasan kemarin, ini bagi bapak-bapak ya. Salah satu penyakit yang tiba atau yang banyak muncul ketika bapak-bapak menjelang usia 50 tahun adalah susahnya kencing. Kadang-kadang harus nunggu dulu beberapa saat baru air kencing keluar. Kadang-kadang nunggu lama nggak keluar-keluar juga, harus ngeden baru air kencing keluar. Lama-lama air kencing itu tidak bisa keluar karena apa? Karena kecekik si salurannya itu. Itulah yang disebut dengan penyakit prostat. Kalau kita lihat, prostat itu sebetulnya merupakan kelenjar yang ada di dekat kandung kencing. Ya. Produksi di sana itu memproduksi diantaranya cairan untuk menemani sperma, ya, cairan mani di sana itu. Ibu bapak semua, sahabat-sahabat MPK Pagi, kalau kita lihat bagaimana struktur anatomi dari prostat, sebetulnya sangat memungkinkan jika pembesaran tersebut akan berakibat pada sumbatan, ya. Kita ingat dulu ya, Pak Bu, di sini adalah ginjal kiri, ya, ginjal kiri, di mana dengan ginjal kiri ini kurang lebih 750.000 sampai 1 juta. Di sini itu ada nefron, ya, ada filtrasi di kapsula Bowman di sini tuh. Kurang lebih jumlahnya itu antara 750.000 sampai 1 juta. 1 juta mesin cuci, ya, ini di ginjal kiri. Kemudian dari kortek ginjal ini, ya, ini kan darah masuk, yang merah itu darah masuk ke ginjal, kemudian dicuci tuh darah itu, disaring, difiltrasi. Nah, air kencingnya itu akan terkumpul nih di pelviochalices yang kuning-kuning ini. Kemudian akan masuk kemana? Ke kandung kencing ke bawah. Darah yang habis difiltrasi ini dikembalikan lagi tuh ke peredaran darah sistemik melalui vena renalis di sini, ya, vena renalis. Nah, kalau kita lihat dari struktur anatomi seperti ini, Masya Allah, Allah memberikan filtrasi kepada kita itu sangat luar biasa, tidak pernah bercampur antara darah dengan urin, ya, karena di sana ada satu barrier. Barrier tersebut disebut dengan kapsula Bowman, ya, yang menyaring darah, kemudian hasil saringannya itu masuk melalui air kencing. Allah berikan mesin cuci ini kepada kita nih, simpel, kecil, berada di daerah punggung, daerah belakang. Ya. Allah berikan pencucian dengan frekuensi 76 kali darah yang sama itu dicuci melalui ginjal ini. Jadi kalau misalnya dalam sehari semalam itu 76 kali tuh ada darah yang sama itu dicuci oleh ginjal kiri dan kanan kita. Masya Allah. Nah, karena ini nggak kelihatan, karena ini nggak nampak, biasanya orang nyadar punya ginjal itu kalau di ginjalnya ada batunya, di ginjalnya ada radang, di ginjalnya ada nanah, abses, dan sebagainya. Baru kita tahu bahwa kita itu ada ginjalnya, ya. Nah, sebaiknya kita menyadari bahwa kita punya ginjal lewat apa? Lewat gerbang ilmu, bukan lewat gerbang sakit. Bukan lewat nikmat yang sedang dikurangi, tetapi lewat ilmu. Dengan ilmu kita bisa menyadari betapa luar biasanya, ya, hasil filtrasi dari ginjal ini, sehingga ginjal itu bisa menjadi alat yang sangat vital bagi tubuh kita ini. Nah, ibu bapak semua, ketika air kencing ini sudah terkumpul, ya, baik di ginjal kiri ataupun ini di ginjal kanan, ya, kemudian air kencing itu masuk dalam penampungan. Masya Allah, Allah ciptakan ini penampungan luar biasa. Andai kata nggak ada sistem penampungan, maka setiap saat mungkin akan basah terus tuh. Nah, penampungan ini, ya, berkisar antara 1.500 sampai 2.500 cc. Jadi kalau sehari semalam itu kencing bisa 3 kali, 4 kali, andai kata tidak ada penampungan, setiap detik mungkin
akan keluar air kencing. Masya Allah. Alangkah repotnya ya ibu bapak semua. Mungkin yang dikumpul di sini pakai pamper semua, pakai diaper sebentar ya. Nah, Allah telah ciptakan di sini alat penampungan yang disebut dengan bladder atau vesika urinaria. Ya. Nah, dari vesika urinaria itulah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki mungkin akan melalui kelenjar prostat yang kecil ini, ya. Nah, ini kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat itu melingkari dari saluran keluarnya, ya, saluran keluarnya air kencing dari gallbladder ini, ampunten, dari bladder ini, ya, dari vesika urinaria. Ketika kelenjar prostat di sini mengalami pembesaran, maka sangat memungkinkan nih, kan saluran itu ada di dalam kelenjar prostat, ibaratnya cincin kayak gitu ya. Ketika cincin itu bengkak, maka akan ada kemungkinan si saluran uretra ini mengalami penyempitan. Nah, itulah yang disebut dengan pembesaran prostat. Nah, ini teman-teman ya, ini vesika urinarianya atau bladdernya, kemudian masuk nih melalui uretra. Uretra itu dikelilingi oleh kelenjar, ibaratnya seperti cincin. Ini vesicula seminalis, ya, tempat diproduksinya air sperma. Punten, air mani. Kalau sel spermanya sendiri diproduksi oleh testis, begitu ya. Jadi ibu bapak semua, sahabat-sahabat MQ Pagi, ketika timbul nih gejala seperti ini yang harusnya air kencing itu bisa masuk, ya, kemungkinan pada keadaan normal lancar-lancar saja. Ini adalah kelenjar ejakulasi, vesicula seminalis, ya. Kalau terjadi pembesaran, maka akan terjadi pengecilan dari uretra, ya, kecekek begitu ya, sehingga air kencing itu harus tunggu lama begitu ya, baru bisa keluar, harus ngeden lama-lama baru bisa keluar. Nah, pada keadaan normal kelenjar prostat itu ada di semua laki-laki, tapi pada keadaan tidak normal kelenjar prostat itu mengalami pembesaran, bengkak seperti ini, ya, inilah yang disebut dengan pembesaran prostat. Ada yang jinak, ada yang ganas. Bedanya apa dok kalau jinak sama ganas? Kalau jinak, struktur selnya itu tetap, tapi nambah banyak atau nambah besar. Tetapi kalau ganas, yang jadi problem adalah di codingnya, ya, codingnya, sehingga prostat ini lebih membesar, dan membesar itu sangat luar biasa dan bisa menyebar, ya, anak sebarnya seperti ini. Nah, ini lebih jelasnya ibu bapak semua, harusnya ini lalu lurus seperti ini. Ketika ini kencing, ini ketika kencing juga sama, ya. Nah, di sini ada sumbatan. Jadi terjadi aliran balik lagi dari air kencing yang melalui prostat, ya. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa ada sumbatan seperti itu, akan menimbulkan gejala. Bapak-bapak nih, terutama yang udah 50 tahun, ya. Ibunya juga tolong diingatkan bapaknya ya. Kenapa? Karena rata-rata ketika sumbatan itu total, baru komunikasi dengan orang rumah, begitu ya. Nah, gejalanya adalah kesulitan untuk mulai kencing. Biasanya begitu masuk kamar mandi, begitu ya, kemudian mudah aja kencing seperti ini, susah Pak. Jadi harus agak lama nunggu. Berhenti dulu. Kenapa? Membuka saluran yang kejepit oleh prostat itu makin lama makin melebar, makin lama makin melebar, ya. Untuk membuka sphinkternya itu ternyata butuh waktu lama karena sudah kecekek. Jadi gejala pertama adalah sulit untuk memulai kencing. Nah, yang kedua adalah kencing itu harus ngeden, tekanan yang tinggi begitu ya. Baru air kencing itu bisa melalui sumbatan tadi, ya. Kemudian gejala yang ketiga adalah pancaran daya air kencingnya itu yang tadinya biasanya kenceng begitu ya, ini akan melemah, ya. Inilah gejala-gejala ibu bapak semua yang menuntun kepada kita bahwa ada sesuatu di prostatnya, ya. Sehingga kita harus lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya nanti ada pemeriksaan colok dubur yang dilakukan oleh dokter begitu ya. Kemudian juga ada pemeriksaan USG, ada pemeriksaan tes darah begitu ya, karena ada biomarker, misalnya PSA, prostatic specific antigen, yang menunjukkan adanya kelainan
yang diproduksi begitu ya oleh kelenjar prostat spesifik antigen itu. Nah, kemudian siapa aja yang berpotensi untuk penyakit ini? Ya, itu dinamakan faktor risiko. Bagi mereka yang di atas 40 tahun, laki-laki pasti ini ya. Kemudian ternyata ayahnya dulu atau kakeknya ya sama juga tuh mempunyai kesulitan ketika kencing, cuma saat itu mungkin tidak di USG begitu ya, pernah dipasang selang berkali-kali misalnya ya. Itu ada faktor familial history. Nah, kemudian faktor risiko lainnya adalah kegemukan, kemudian juga diabetes, kemudian adanya kelainan jantung. Jadi ibu bapak semua, kira-kira nih gejala-gejala prostat seperti tadi dan beberapa faktor risikonya. Ya. Nah, gejala yang tadi sebetulnya bukan hanya milik prostat ya, dalam tanda kutip. Susah kencing, kemudian mulainya itu agak lama, begitu. Tapi juga bisa ada penyakit-penyakit lain, seperti misalnya ada batu, kemudian juga ada infeksi dan lain sebagainya. Ya, ini penyakit yang mengakibatkan LUTS, lower urinary tract symptom. Ya, jadi gejala-gejala itulah mungkin yang harus diwaspadai sebelum macet total dan sebelum harus pasang kateter atau pasang selang. Ya, Pak Bu. Yang kalau paling pemeriksaan paling simpel sih pemeriksaan USG ya. Pemeriksaan yang tidak invasif tetapi daya ungkit terhadap diagnosisnya itu sangat tinggi. Ya. Nah, kalau kita bertanya, bisa nggak dengan obat? Ya. Ternyata kalau kita lihat datanya di sini, ada obat itu yang berfungsikan merelaksasi jaringan prostatnya, ada juga untuk mengurangi pembekakan kelenjar prostatnya juga, ada juga yang mengurangi kontraksi dari vesika urinarianya. Berbagai macam jenis obat, cara kerjanya. Ya, di sini sangat banyak. Nah, ibu bapak semua, ketika kita tahu bahwa di dalam perjalanan pengobatan ini, ya, ada dua unsur penting yang mengurangi bagaimana prostat itu tidak menjadi membesar atau tidak menjadi udem, ya. Ada dua derivat, yaitu dihidrotestosteron, kemudian juga ada yang indikatornya adalah PSA, prostat specific antigen, ya. Jadi dari kerja kenapa BPH itu misalnya kelenjar prostat yang jinak itu kenapa membesar, ya. Di sana ternyata ada faktor risikonya, pencetusnya. Banyak penelitian-penelitian yaitu terkait dengan dihidrotestosteron. Jadi suatu hormon kelaki-lakian yang diduga menjadi salah satu pemicunya. Nah, ibu bapak semua, kalau kita perhatikan apakah ada obat-obatan alami yang bisa dikonsumsi ya, sehingga bisa obat-obat alami yang bisa dikonsumsi sehingga bisa meringankan gejala. Ternyata ada, ya. Kalau kita telusuri dari Tibu Nabawi, salah satu adalah habat. Ternyata memang habatus sauda itu mempunyai dampak terhadap penyakit yang begitu banyak. Dari mulai sistem imun, ya, kemarin waktu COVID nih sering kita bahas ya, bahwa habatus sauda yang ditambahkan pada regimen obat COVID ternyata bisa menurunkan angka kematian sampai 78% dan bisa mempercepat angka kesembuhan yang tadinya 21 hari menjadi 14 hari. Itu kan penelitian yang pernah dilakukan di India yang pernah saya sampaikan di sini. Jadi obat COVID dengan obat habatus sauda, kemudian ada COVID saja, obat COVID saja, tidak disertai habat, ternyata ada perbedaan yang bermakna di sana. Ya. Kemudian juga habatus sauda ini juga sering dipakai ya, untuk mereka yang menderita HIV. Ya, human immunodeficiency virus, ya, AIDS, ya, penyakitnya. Ini juga bisa menurunkan angka kejadian infeksinya dan bisa meningkatkan CD4, ya. Ini dari mana? Dari habat. Ini penelitian banyak dilakukan di negara-negara Afrika, ya. Kemudian habat juga kita telusuri itu juga mempunyai manfaat yang besar untuk penyakit metabolisme, misalnya diabetes.
Jadi ibu bapak semua, ini harusnya menjadikan bahan masukan yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa ada obat pendamping yang mempunyai manfaat yang banyak dan harganya pun murah dan mudah untuk didapat di mana-mana ya. Memang kalau kita lihat dari sejarahnya ya, habatus sauda itu bukan suatu hal yang baru. Ada dikatakan 2000 tahun sebelum Masehi orang sudah menggunakan habatus sauda ini atau Nigella sativa ini ya, terutama di daerah Mediterania kemudian di Afrika ya. Nah, ibu bapak semua, kalau kita lihat banyak sekali jurnal-jurnal yang meneliti habatus sauda itu baik ya, fungsinya untuk hepatoprotektif, untuk melindungi sel liver ya dari infeksi virus, dari tumor, kemudian dari infeksi-infeksi lain ya. Bahwa penelitian ini banyak sekali dilakukan juga di daerah Asia Tenggara ya. Jadi kalau di daerah Asia Tenggara ini lebih banyak tentang habat bagaimana kaitannya dengan sistem imun. Kalau misalnya di daerah India itu lebih banyak habat terkait dengan fungsi metabolisme, misalnya untuk diabetes gitu ya. Kalau di daerah Mediterania banyak sekali penelitian ini yang dikaitkan dengan kanker. Bahkan barusan saya juga baca suatu jurnal yang meneliti bagaimana dampak dari habatus sauda untuk kanker payudara. Ya. Jadi mungkin ini akan kita kaji lebih lanjut ibu bapak semua, saking banyaknya ya manfaat dari Nigella sativa ini, maka penelitiannya ternyata banyak sekali ya. Bahwa kita diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya bahwa di dalam habatus sauda terdapat obat untuk segala penyakit. Artinya ibu bapak semua, kalau kita pelajari di dalam habatus sauda ini banyak sekali nanti ingredient atau komposisi-komposisinya. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa di dalam habatus sauda itu ada obat untuk berbagai macam penyakit, ini sebetulnya tantangan bagi ilmuwan muslim untuk melakukan penelitian, ya, untuk melakukan riset. Apakah memang habatus sauda itu dimakan, diminum dalam bentuk bubuk, ya, ataukah meneliti di dalamnya itu ada zat aktif apa? Dan zat aktif itulah yang mungkin akan menjadi salah satu penyakit obat untuk penyakit A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi habatus sauda ini ibu bapak semua sudah ada di Prophetic Medicine, Tibu Nabawi, juga di Canon Medicine, kemudian juga WHO ini juga sudah menganjurkan dan banyak sekali risetnya. Kemudian Traditional Arabic Medicine juga mengapprove bagaimana habatus sauda itu menjadi salah satu bagian dari modalitas pengobatan. Dan sekarang sebagian dari habatus sauda itu sudah ada zat yang diekstraksi ya menjadi suatu obat tertentu ya, misalnya timokuinon ya, itulah yang disebut dengan fitofarmaka. Jadi obat-obatan yang berasal dari tumbuhan yang telah berhasil diambil tuh ya, diambil dengan zat aktifnya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa untuk pengobatan tersebut ternyata ada ilmunya. Mustahil kalau misalnya semua penyakit dikasih habat semua misal dalam bentuk tepung. Ternyata di sini juga ada sesuatu yang Allah titipkan melalui Rasulnya bahwa kalau akan melakukan pengobatan maka harus memperdalam ilmunya. Baik ilmu tentang penyakit ataupun ilmu tentang obatnya. Ya, sehingga dengan ilmu tersebut muncullah nanti dosisnya segini. Muncullah dengan ilmu pengetahuan, untuk penyakit ini, maka yang dikonsumsi adalah habat oil, bukan habat seed, bukan habat serbuk, dan lain sebagainya. Itu masih kasar. Untuk penyakit ini ternyata ada kandungan komposisi tertentu, misalnya timokuinon, itu berfungsi untuk mereduksi terjadinya kanker payudara. Timokuinon yang diperbanyak. Bukan kapsul juga, bukan serbuk juga, tapi diekstraksi. Timokuinonnya aja yang diambil. Masya Allah. Jadi tantangan yang sangat luar biasa ya ketika kita disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada ilmu tentang penyakitnya juga dan ada ilmu tentang obatnya juga. Jadi tidak serta-merta habatus sauda
dalam bentuk gelondongan atau dalam bentuk pel seperti itu dikonsumsi untuk semua penyakit. Inilah tantangan kepada kita, afala ta'qilun, afala tadabbarun, ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, fenomena itu terus berputar dan Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya, yang diantaranya berkhasiat untuk obat. Ketika kita ditantang seperti itu, harusnya bagaimana kita menelusuri bahwa di dalamnya itu ada sesuatu. Jadi ibu bapak semua, kalau kita lihat, ya, bagaimana dong peranan Nigella sativa ini, ya, sehingga mempunyai dampak terhadap kanker. Dari penelitian didapatkan beberapa hasil. Contoh misalnya, habatus sauda ini atau Nigella sativa itu mempunyai antiproliferatif, ya. Jadi yang tadinya memperbanyak itu sangat dahsyat, jumlahnya per detik itu sangat banyak, maka ditekan kembali. Supaya apa? Supaya mendekati normal. Kan kalau pertumbuhan sel kanker itu, ya, perbanyakannya itu bisa 1000-2000 kali lipat dari normal. Kalau saya berbicara tadi bisa 20 menit, ya, kalau sel normal itu hanya bertambah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, sel kanker itu bisa bertambah menjadi 200, 2000 dalam posisi yang sama. Nah, di dalam habatus sauda ternyata ada obat untuk mengerem tersebut yang disebut dengan antiproliferatif, ya, dan pro-apoptosis efek namanya itu. Jadi kalau ada sel yang mengalami damage, kerusakan di codingnya, di DNA-nya, maka sel itu akan mematikan dirinya sendiri. Disebut dengan proses apoptosis. Nah, di dalam habatus sauda ternyata ada manfaat untuk itu. Di sini juga mempunyai manfaat untuk sebagai antioksidan, antipremanisme di dalam itu, ya. Kemudian menurunkan efek racun terhadap sel, ya. Kemudian di sini juga yang disebut dengan anti mutagenik efek, yaitu anti mengubah susunan-susunan coding di dalam gen. Jadi terjadinya mutasi di gen sehingga gen tersebut codingnya itu berubah, ya, sehingga yang tadinya harusnya memproduksi dalam 1 menit itu 8 sel mungkin menjadi 800. Nah, anti mutagenik inilah yang didapatkan juga di dalam Nigella sativa, ya. Nah, di sini juga ternyata didapatkan nih dengan penurunan berbagai macam indikator ini menunjukkan bahwa Nigella sativa juga mempunyai efek anti metastasis, efek untuk penyebaran lanjut dari kanker itu. Jadi ibu bapak semua, di dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli, ya, ternyata Nigella sativa itu mempunyai dampak yang banyak di berbagai sudut untuk mencegah terjadinya kanker, ya. Ibu bapak, kalau misal kita lihat dari data ini, ya, di mana Nigella sativa itu bekerja. Kalau pada keadaan normal, sebetulnya dia tidak mempunyai dampak terhadap selnya. Punten ini bisa kelihatan, ya, yang kiri sama yang kanan. Ini sel-sel yang tumbuh dengan normal. Yang seperti saya katakan tadi, dalam 1 detik menjadi 2, menjadi 8, ya, menjadi 16. Kalau selnya yang codingnya itu berubah, kode gennya itu berubah karena efek mutasi misalnya, yang harusnya memperbanyak itu menjadi 2, ini bisa menjadi 20. Dari 20 menjadi 200. Ya. Disinilah kerjanya itu salah satu unsur yang ada dalam habat yang disebut dengan timokuinon. Dia menghambat untuk proliferasi, memperbanyak diri dari sel kanker tersebut. Juga dia menghambat terjadinya neogenesis, ya, pembentukan vaskuler baru dan mencegah penyebaran. Jadi kalau kita lihat dari studi ini, ibu bapak semua, sangat memungkinkan, ya, terjadinya penghambatan sel darah, penghambatan terjadinya mutasi gen, ya, pada kasus kanker apapun sebetulnya. Baik itu kanker prostat ataupun kanker payudara ataupun ada juga CA pankreas, ya, saya pernah baca risetnya. Jadi ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang habat, ya, maka kita juga berbicara tentang penyakit-penyakit lain yang terkait dengan tumor, ya.
Nah, Ibu Bapak semua kalau kita lihat nih komposisinya seperti ini nih ya. Ada dari habat itu ya. Yang paling ngetren adalah timoquinone. Di sini penelitiannya banyak sekali. Bahkan banyak timoquinone ini dialokasikan untuk pendamping penderita kanker payudara. Ya, jadi manfaatnya itu banyak. Nah, penelitian juga ternyata di sini juga review jurnal juga banyak. Jadi manfaat dari habatus sauda itu sampai disebut dengan herbal ajaib, ya, keajaiban dari sebuah herbal. Ini penelitian bukan penelitian biasa, Ibu Bapak semua. Ini penelitian yang disampaikan di jurnal yang terindeks Q1. Jadi sebuah review yang memang tingkat ilmiahnya tingkat tinggi. Nah, kembali ke prostat, bagaimana nih? Ternyata, Ibu Bapak semua, yang mempunyai manfaat untuk menurunkan proliferasi dari sel tadi untuk menurunkan terjadinya inflamasi adalah timoquinone. Jadi timoquinone ini ya diduga akan menjadi anti neoplastik atau anti tumor begitu ya. Kemudian mereduksi berbagai macam racun akibat obat-obatan, dan dia juga mempunyai anti benign prostat hiperplasia ya dari timoquinone ini ya. Nah, ini kalau kita lihat secara percobaan yang dilakukan pada tikusnya ya, kemudian ini hasilnya. Saya katakan tadi bahwa ketika di dalam pemeriksaan laboratorium ada peningkatan kadar PSA, prostat spesifik antigen, artinya orang tersebut mempunyai risiko atau sedang mengalami penyakit pembesaran prostat, ya. Nah, dari penelitian ada yang membandingkan, BPH itu ya, prostat yang dibesarkan itu di percobaan pada tikus, diberikan obat berupa habatus sauda, ada yang 400 mg per kilogram berat badan, ada yang 800 mg per kilogram berat badan. Ternyata yang diobati dengan habatus sauda 800 mg per kilogram berat badan menunjukkan signifikansi penurunan kadar PSA, prostat spesifik antigen. Ini juga sama dihidrotestosteron, teman-teman semua. Jadi artinya dengan pemberian habatus sauda ternyata juga terjadi penurunan dari dihidrotestosteron. Nah, ini jurnal Open tadi nggak sempat kasih. Ini saya baca tadi malam. Ini jurnal tahun 2024 ya dipublishnya. 2023 dipublishnya. Ini menunjukkan juga penelitian yang dilakukan ya, mengumpulkan beberapa penelitian di seluruh jurnal gitu ya, sehingga ketemulah beberapa jurnal yang meneliti tentang bagaimana dampak black cumin atau Nigella sativa terhadap prostat ya. Nah, di antaranya hasilnya seperti ini. Ini penelitian yang menunjukkan kepada kita ya bahwa dua indikator penting terjadinya penyakit prostat yaitu dihidrotestosteron ya, kemudian yang tadi satu lagi PSA. Dengan mengkonsumsi habatus sauda ternyata terjadi penurunan levelnya. Artinya Ibu Bapak semua ya, ada bukti yang nyata dengan mengkonsumsi habatus sauda ini terjadi penurunan indikator-indikator yang menunjukkan adanya kanker ataupun adanya pembesaran prostat jinak. Nah, pertanyaannya mungkin yang sering muncul ya, Dok, kalau begitu bagaimana cara mengkonsumsinya dan untuk penyakit yang seperti apa? Nah, baik Ibu Bapak semua. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, habatus sauda itu sering digunakan bukan hanya untuk obat, tapi juga untuk bumbu masak. Ya, kalau begitu boleh nggak dirutinkan mengkonsumsi habat? Boleh, ya. Berapa banyaknya? Ada dosis untuk pencegahan dan ada dosis untuk pengobatan, begitu ya. Berapa dosis untuk pengobatannya? Berapa dosis untuk pencegahan? Nah, kita coba lihat. Jadi untuk prostat, Ibu Bapak semua, untuk pengobatan itu cukup sekitar 300 mg. Ya, 300 mg per hari dari kumpulan riset yang saya baca tadi ya. Kemudian untuk terapi, itu paling tidak dibutuhkan tuh sekitar 800 mg per hari. Artinya Ibu Bapak semua ada beda dosis untuk pengobatan dan untuk pencegahan. Nah, barusan juga saya baca lagi, ternyata habatus sauda ini sekarang sudah dijadikan sebagai terapi pendamping pada kasus kanker payudara.
Jadi apakah kanker payudara itu misalnya ada terapi hormonal atau terapi terapi sistem dengan menggunakan imun begitu ya. Ada terapi kemoterapi pada kanker payudara ini. Ternyata mereka yang didampingi dengan pemberian habatus sauda, efek samping dari kemoterapi itu lebih rendah, kemudian juga mass reduction. Jadi pengecilan dari massa tumor itu mengalami percepatan ya. Artinya di sini memang ada dampak tambahan yang signifikan pengobatan konvensional ditambah dengan pengobatan tibun nabawi. Jadi ibu bapak semua, ya beberapa bulan yang lalu saya juga pernah membahas di sini bagaimana peranan dari Nigella sativa ini untuk penyakit lambung, ya. Ada untuk dispepsi, ada untuk kanker lambung dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mempunyai modalitas ini, berarti bagaimana dong kita pengobatannya? Ah, saya mah udah aja pakai obat-obatan tibun nabawi, nggak pakai obat-obatan modern. Ah, sudah, saya mah nggak mau kemoterapi, udah aja pakai habatus sauda. Apakah seperti itu? Allah itu menurunkan ilmu kepada para makhluknya. Ada yang menurunkan ilmu kepada dokter bedah, ada yang menurunkan, Allah turunkan ilmu kepada dokter onkologi medis, ada juga yang Allah turunkan ilmu lewat profesor-profesor yang berkecimpung di dalam medisin atau obat-obatannya. Jadi ketika kita berbicara tentang pengobatan, maka gunakanlah metode yang terbaru, metode yang bisa kita anggap sebagai metode yang paling bagus. Kenapa? Karena Allah ciptakan tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya pemeliharaan. Maka kewajiban kita juga untuk melakukan pengobatan dengan sebaik-baiknya pengobatan ya, dan sebaik-baiknya obat. Dok, kalau gitu kalau pengobatan barat lah itu kan katanya pengobatan kafir. Nggak ada pengobatan kafir dan pengobatan Islam. Ilmu itu netral ibu bapak semua. Ketika dikatakan bahwa ahli kimia yang berasal dari Timur Tengah di daerah Baghdad pada waktu itu tahun 1100 Masehi ya, itu ternyata penelitian terhadap berbagai macam penyakit, buku-bukunya itu dipakai untuk kedokteran modern seperti sekarang. Bahkan kalau kita lihat ya, salah satu ilmuwan besar di dunia ini berhasil menciptakan lebih dari 300 jenis alat bedah. Dan sampai sekarang, sebagian dari alat bedahnya itu dipakai. Artinya ibu bapak semua, ketika kita beranggap bahwa tibun nabawi itu hanya herbal, kemudian juga hanya bekam, ya, itu merupakan salah satu bagian saja. Sedangkan hasil-hasil riset dari ilmuwan-ilmuwan muslim itu juga menjadi salah satu bagian bagaimana Islamic medicine itu menjadi solusi bagi dunia. Jadi kalau misalnya ibu bapak semua dihadapkan pilihannya, pilihan yang mana kalau begitu? Mau pilih obat tradisional Chinese medicine, mau pilih obat tradisional Arabic medicine, tibun nabawi, atau pengobatan modern? Pilih yang mana? Pilih yang sekiranya mana yang bermanfaat. Tidak memandang apakah ilmu dari barat atau timur, semua ilmu itu dari Allah yang diberikan melalui orang-orang yang terpilihnya. Jadi bapak semua, ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, sudah lama nih nggak diskusi ya. Baik, silakan. Di chat ini sudah ada pertanyaan. Maaf dok, izin bertanya untuk yang menderita kista. Dosis sahabatnya berapa? Jadi kista itu adalah kelainan berbentuk tumor. Tumor itu benjolan yang di luar normal, begitu ya. Di mana di dalamnya itu berisi cairan. Kista itu bisa kista ovarium atau kista indung telur, bisa juga kista itu ada di ginjal juga, bisa juga kista itu ada di liver dan sebagainya. Jadi kista itu menunjukkan adanya kelainan berbentuk benjolan yang berisi cairan. Pertanyaannya, ya, berapa banyak dosis yang diperlukan? Kalau untuk terapi ibu bapak semua ya, rata-rata di kita itu kan ada dua jenis sediaan, yaitu sediaan dalam bentuk seed, dalam bentuk serbuk, dan sediaan dalam bentuk oil. Nah, pada penelitian-penelitian yang tadi dua-duanya itu dipakai.
ada penelitian yang dalam bentuk oil, ya, minyak, habat minyak, ada juga yang dalam bentuk habat serbuk, ya. Kalau untuk pengobatan rata-rata itu 3 kali, ada yang 800, kadang-kadang 3 kali 500, begitu ya, 500 miligram. Kalau untuk pencegahan rata-rata sekitar 1 sampai 2 kali 500 miligram. Dosisnya itu hampir sama. Nah, bagaimana dok dengan timokuinonnya? Timokuinon di Indonesia saat ini belum ada dalam bentuk yang murni. Jadi di kita itu baru ada habatus soda dalam bentuk serbuk dan dalam bentuk minyak, gitu ya, yang dimasukkan ke dalam soft kapsul. Jadi ibu yang ibu siapa ya? Bu Ratmi ya, Bu Ratmi, silakan nanti mengkonsumsi habatus sauda itu dalam bentuk minyak, habatus sauda oil, ya, 3 kali 1 kapsul. Bagusnya sih ibu ya, ibu sebelum melakukan ini nanti di USG dulu. Berapa diameter ukuran dari kistanya? Kemudian 40 hari kemudian nanti di USG lagi. Dok, kenapa 40 hari? Yang saya baca penelitian rata-rata 40 hari untuk kasusnya seperti tumor seperti ini. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak semua, ya, mudah-mudahan semua sehat dan sehat dengan syukur yang terdalam dalam diri, sehingga syukur itu menjadi pembuka pintu nikmat dan penutup pintu sakit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.